kalimat Nirun Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan sehingga alhamdulillah masih bisa silaturahmi ya, walaupun jarak jauh dengan Mbak Awi, dengan teman-teman Nirun Nabi yang berada di rumah masing-masing. Semoga tetap sehat selalu gitu kan ya. Oke. Ya. Kita langsung saja mungkin ya Mbak Awi, tidak panjang lebar, terkait tentang pembahasan pada kalimat Nirun Nabi kali ini adalah tentang juru sehat Nirun Nabi gitu kan ya. Nirun Nabinya ini sebetulnya JSR gitu kan ya, juru sehat Rasulullah. Karena kita tahu ya Mbak bahwa kondisi saat ini COVID gitu kan ya, pandemi COVID ini kemarin itu sempat meredup gitu ya, tapi sekarang memuncak lagi gitu ya, bahkan sudah banyak orang-orang yang positif gitu kan ya, kemudian angka kematian juga semakin tinggi dan lagi-lagi Jabodetabek ini termasuk ke dalam zona merah ya. Sekarang juga Jakarta mungkin sudah mulai PSBB lagi. Nah tentunya kita harus punya siasat ya Mbak ya, bagaimana menjaga tubuh kita gitu kan ya, yang harus banyak melakukan aktivitas, tapi kita juga harus melindungi gitu kan ya dari COVID-19 ini. Nah mungkin balik lagi kepada juru sehat Rasulullah, Mbak Tuti ini kan aktivis JSR ya, aktivitasnya banyak gitu kan ya, tapi alhamdulillah tubuhnya fit gitu kan ya. Nah ini tips-tipsnya boleh Mbak dikasih tahu gitu kan ya, bagaimana cara Mbak Tuti melakukan JSR gitu kan, menerapkan JSR ini dalam keseharian Mbak Tuti sehingga bisa menjaga daya imun kita di era pandemi ini. Mangga Mbak Tuti, silakan. Oke, sebelumnya panggilan aja biar aku nggak bingung. Oke. Iya ya, oke Mbak Awi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli yang melinci walau lisannya qauli. Nah, jadi kalau misalnya ditanya sebenarnya tipsnya ini langsung tips ya. Tapi sebelumnya aku mau jelasin dulu sebenarnya kalau JSR ini seperti apa. Takutnya banyak orang-orang yang salah paham gitu ya. Jadi kayak misal mungkin emang ada ya jahnya di zaman Rasul gitu, atau emang ada ya kunyit di zaman Rasul gitu, atau ada ya kan kalau misalnya kalau JSR tuh yang lebih mengutamakan rempah ya. Betul Mbak. Kayak yang Dr. Zaidul kebanyakan juga kan, jadi kayak semua yang tumbuh di tanah, semua yang kayak tinggi mineral, terus bebas pestisida segala macam. Nah itu kan mungkin kalau misalnya kita flashback ke zaman Rasul, kayak bintang atau rempah yang mungkin memang nggak banyak gitu ditemukan di zaman Rasul mungkin. Oke. Karena pasti beda kan antara Indonesia datarannya dengan Arab sana gitu. Jadi yang diproduksi juga pasti beda. Kayak mungkin kurma gitu. Kita bisa lihat di sana gitu, bisa produksinya memang di sana gitu kan. Di Indo terbatas gitu. Sama juga mungkin kayak rempah atau rimpang. Itu susah kalau misalnya coba tanya teman-teman yang mungkin tinggal di Madinah atau di Mekah. Itu kan pasti mereka terbatas kan untuk nemuin rempah sama rimpah. Nah, jadi mau dulu dulu. Jadi sebenarnya konsep JSR ini, juru sehat Rasulullah ini tuh Dr. Zaidul kayak lebih mengambil pola-pola yang sebenarnya sudah Rasul kerjakan selama hidupnya. Dan lebih dekat sebenarnya kalau teman-teman kenal sama Tibu Nabawi atau pernah dengar tentang Tibu Nabawi. Nah ini tuh nggak jauh beda gitu. Jadi cuman namanya aja sebenarnya. Tapi kalau Tibu Nabawi kan lebih ke ini ya, lebih khusus pengobatan ala Nabi. Betul. Nah kalau yang Dr. Zaidul kampanyekan ini, JSR ini adalah kayak pola keseluruhan yang udah dikerjain sama Nabi selama hidupnya. Jadi kayak dari pola makan, misal ada pola pengobatan, terus bahkan pola tidur, terus kayak pola mengelola tasfiatun nafs. Nah ini kan komprehensif gitu menyeluruh. Jadi nggak cuman ngutamain pengobatannya aja,
yang misal kita masukin kayak obat, masukin ke tubuh kita gitu ya, tapi ini tuh ini tuh komprehensif, jadi kayak semuanya gitu, nggak cuman yang dikonsumsi, tapi hatinya juga. Jadi makanya itu tuh mencakup keseluruhan dari mulai pola makan, yang tadi aku sebutin semuanya. Tuh bener kan bergema. Aku baru kali ini nih makanya. Oh gitu ya, Masya Allah. Kenapa ya bergema ya? Nggak apa-apa. Kita lanjut aja Mbak ya. Jadi nah itu kan pola-pola yang pola-pola yang sudah ada dulu kampanye-kan. Nah kalau misalnya tadi kan aku sampai lupa coba namanya siapa mbaknya. Oh ya Allah, iya, aku belum kenalan. Aku Taski Mbak. Aku Taski. Siapa Taski. Oke. Taski panggilannya. Nah jadi kan tadi adakah yang harus di mute? Kayaknya enggak ya. Cek. Iya nih makanya soalnya aku juga bingung baru kali ini soalnya. Oh gitu ya. Bergaung. Coba Mbak cek. Aku enggak ya, kalau suara aku enggak ya? Suara aku makanya. Aku bingung. Atau nggak pakai headset kayaknya Cek, coba Mbak. Ya udahlah kita lanjut aja. Nah tadi kalau misalnya titiknya kalau enggak reinvite ulang. Aku dulu ya. Oke, Mbak. Ya, Masya Allah, ya. Suaranya nih emang kadang-kadang suka kayak gini. Biasa ya, kendala dari daring ya. Salah satunya ini sih. Mudah-mudahan nanti Mbak Awinya join lagi. Insya Allah. Oke, kita masih tunggu Mbak Awi. Jadi teman-teman tadi tuh sekilas ya dari Mbak Awi bahwa ketika kita menerapkan JSR juga bukan hanya makanan saja yang dijaga gitu kan ya, tapi ternyata harus juga kita seimbang dengan tazkiyatun nafsnya gitu kan ya, dengan penjagaan jiwa kita juga. Artinya kan balik lagi ke ruhiyah kita gitu kan, harus diimbangi dengan ruhiyah yang baik juga. Tidak saja menjaga pola makan. Oke Mbak. Masih sih. Kenapa ya? Udah nggak apa-apa ya. Oke, nggak apa-apa. Lanjut. Maaf ya Mbak semuanya. Oke. Jadi kalau misal ditanya, nah itu sebenarnya kita harus komprehensif, jadi panjang sebenarnya ditanya kayak gitu. Teman-teman mungkin baca postingan seperti itu. Itu kan kayak kalau misalnya kita banget benar. Nah aku sebenarnya tingkat. Nah khusus untuk pandemi ini sebenarnya ada beberapa sih kayak mungkin bisa kita gunakan pakai daya pokoknya imun kita tuh nggak gampang istilahnya. Iya. Tapi Mbak Taski dengar aku bergema Pak? Enggak, dengarnya jelas. Enggak. Iya. Teman-teman dengar aku bergema kan topik. Iya, yang lain bergema katanya. Iya. Masalah apa juga masalah. Nah, kalau misalnya jadi dokter itu sebenarnya udah pernah gini. Aku juga udah pernah ngerangkum. Jadi ada 4 formula. Ini kita ngomongin yang bisa kita nanti mungkin yang ikhtiarnya beda. Jadi kalau misalnya ikhtiar makan atau ikhtiar yang bisa kita aja ada 4. Yang pertama coba kita asup prebiotik dalam tubuh kita gitu. Ini kan baik ya. Jadi sama daya tubuh sama imunitas kita. Karena sebenarnya 70% imunitas itu di perut kita. Nah, jadi kalau kita aman, insya Allah kita jaga. Oke. Nah makanya kenapa biotik sama nanti probiotik ini tuh sangat perlu
terhadap daya tahan tubuh kita. Nah, prebiotik itu ada Prebiotik itu ada apa aja? Itu semua makanan fermentasi. Oke. Jadi kalau misalnya teman-teman yogurt, terus tempe, tempe, itu kan fermentasi ya, kimchi, ada kalau kalau misalnya kita ada ada acar, asinan buah, asinan kayu. itu kan ada cukanya ya. Nah, betul. Cuka itu kan fermentasi kan. Nah, terus ada cairan probiotik. Alhamdulillah udah banyak yang jual gitu. Enggak cuma produksi besar aja kayak teman-teman kan udah familiar banget sama. Nah, itu juga kan gaib. tapi teman-teman bisa coba kombinasi gitu, nggak hanya misal Yakult bakal kimchi, bisa pakai kimchi, terus bisa pakai aku bilang pakai yang lain-lain. aku pribadi karena aku nggak bisa makan yang asap, kan kimchi Australia asinan juga bisa sih paling dikit aja tapi biasanya aku pakai ganti gitu pakai cairan probiotik nanti kan bisa googling aja ada beberapa merek kayak ada BioShefa udah terkenal banget lah udah banyak. Terus ada cairan sektor ada Redul juga ada beberapa bahkan yang udah kayak keluar mana lagi nggak nah itu tuh bisa teman-teman coba gitu bantu gitu masukin ke dalam tubuh kita. Tapi sebenarnya kalau misalnya orang itu tuh pasti udah ada bawaan bakteri kan di badan media paling probiotik aja. Jadi si apa maaf probiotik itu bakteri, prebiotik itu makanannya bakteri. Nah, jadi kalau orang sehat sebenarnya bisa tuh nambah bakteri aja gitu. Jadi ada madu, ada saib. Nah, ini insya Allah bisa banget bakteri yang mungkin jadi sorenya gemes. Nah, jadi bisa si prebiotik ini bisa bantu bakteri netral. Jadi bakteri baik. Dan dia bakal melawan bakteri. Nah, makanya fungsi tubuh kita tuh itu ya. Soalnya 10% disusut ya. Nah, tadi pertama berarti probiotik. Yang kedua konsumsi prebiotik. Yang ketiga teman-teman boleh coba rempah dan rimpang. Tahu kan ya rempah itu apa? Rimpang itu apa aja? Jadi kalau lada pokoknya yang khas lada kapulaga terus macam ya banyak. Nah, teman-teman bisa googling atau bisa lihat Instagram aku udah cek. Terus kalau misalnya rimpang itu buah yang kayak ada akar enggak kayak kunyit lengkuas melawak dan segala macam. Nah, rempah ini teman-teman tuh nggak terbatas ya, bisa dikonsumsi dengan cara apa aja. Jadi bisa dengan cara dibuat. Dan juga kalau misalnya ibu-ibu sop, nah banyakin jadi nggak cuma bisa aja gitu, tapi bisa dimasak jadi masakan, bisa juga dijadiin sesuatu kalau
Tapi kalau nggak kuat bisa ya. gitu Nanti ya. aku Nanti aku bakal beberapa contoh penyimpan pepah sama rimpang. Terus yang Terus yang keempat, ketiga ya. Yang keempat itu diri dengan lemak baik. Jadi ada dua lemak baik ya. Sebenarnya cuman mungkin pada takut aja minum yang ada minyak zaitun sama VCO. Ini itu baik banget buat tubuh kita. Bahkan Rasul jadi kalau Rasul zaman dulu makan roti gan sama zaitun atau minyak samin. Gitu. Nah, jadi empat yang kita jaga untuk konsumsi setiap hari. Jadi kita punya pertahanan untuk itu jadi kegiatan kita gitu. Masya Allah. Iya ya Mbak. Jadi kuncinya itu 4 itu ya Mbak, yang tadi ya yang Mbak Awi sebutkan gitu kan ya. Sehingga ya sebetulnya kalau dilihat-lihat ya semua kebutuhan tubuh udah ada di 4 itu ya. Jadi Insya Allah. Jadi jelas banget apa namanya, kalau misalkan kita nerapin pola JSR ini ya, walaupun saya pernah lihat juga sih ada juga orang yang menerapkan pola JSR tapi dia tidak cocok gitu kan ya, tidak cocok dengan nggak tahu ya, mungkin salah racik atau gimana gitu kan, karena apa ya, kalau nggak salah dulu tuh lemon termasuk nggak sih Mbak? Kalau gini aku mau kasih satu keluk gitu. Jadi ternyata ketika kita siapapun kita tuh harus tahu kondisi badan kita. Oh iya betul ya. Jadi kita tuh nggak bisa masak ini karena sadar orang lain nggak bisa. Yang lemon itu aku sering ada orang sekali sampai 16 lemon sampai berapa lemon padahal kecukupan vitamin itu berapa, kebutuhan kita tuh tiap orang aja beda kan, nggak bisa digeneralisir. Kalau kita pakai kita minum ini belum tentu maksudnya orang ini kan kayak dosisnya salah seribu. Nah jadi kalau misalnya kita minum ini, maksudnya kita juga harus satu tablet itu kita semuanya bisa minum enggak. Jadi ada orang-orang yang nggak bisa gitu konsentrasi baik itu dan balik lagi ke konsep segala sesuatu nggak ada yang bisa dikonsumsi berlebihan. Segala yang berlebihan itu nggak baik. Nah pasti yang bapak itu ini tuh pasti orangnya berlebihan. Padahal kalau misalnya aja aku aja yang biasa dan aku nggak ada mah. Alhamdulillah itu tuh berasa menurut aku kan, walaupun sebenarnya dia tuh sifatnya basah, bukan asam. Lemon, jeruk nipis, asam. Jadi selalu kenapa kalau nah tapi tetap aja yang perhatiin, kita harus tahu kondisi yang bisa kita konsumsi itu berapa banyak. Jadi nggak bisa gitu. Kayak kalian berapa banyak buat nggak bisa. Pokoknya cuma pakai biasanya jeruk nipis udah gitu. Jadi disesuaikan dengan kondisi tubuh kita juga ya Mbak ya, nggak bisa jadi harus tahu badan. Oke. Terus Mbak, kan karena sekarang sedang COVID nih ya, kira-kira kalau di JSR itu ada nggak sih, misalkan ada orang yang terinfeksi COVID gitu kan ya, bisa nggak sih salah satu cara untuk pemulihannya dengan JSR Mbak? Bismillah ya jadi. Kalau misalnya banyak berita baru ini pernah dengar ini belum? Udah pernah dengar apa sih berita pusat tadi ya
yang jelasin soal ada ada beberapa aku kayaknya Kak itu ya kalau nggak salah. aku lupa udah jelasin Aku sama udah dokter jelasin sama Dewi, dokter Dewi juga, padahal di grup lupa. Tapi lupa. nah itu Nah, tuh itu tuh sebenarnya udah ada udah ada hadisnya. hadisnya. Nah itu Nah, mungkin itu mungkin bisa dicek lagi, googling aja kalau nggak salah. Insya Allah, keren banget nih Mbak Wi. jadi Jadi bahkan itu tuh sebenarnya udah ada hadisnya gitu kalau ternyata si bahkan itu bisa ngilangin lendir atau ngeluarin lendir. ya nih nggak tahu Ya nggak tahu kenapa soal aku. apa kita coba lagi ya Aku dari aku nanti kamu gabung di aku coba. Oke, gitu ya Mbak. oke coba ya Bismillah ya. Ini aku dulu. Oke, kita tutup dulu ya teman-teman.